Jadi Kururio Indonesia ini pada awalnya kita membangun dengan sebuah keresahan begitu ya, dengan rendahnya tingkat literasi digital dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ada potensi ekonomi yang luar biasa di ekonomi UMKM kita, yang menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM kurang lebih sekitar 65 juta jumlah UMKM Indonesia, ternyata hanya 10 juta yang sudah online. Artinya ini kesempatan bagi kita semua untuk sama-sama berkontribusi untuk meningkatkan tingkat literasi digital masyarakat kita, khususnya bagaimana UMKM kita kalau istilahnya bisa onboarding di aplikasi e-commerce. Membangun platform digital ini sebetulnya juga bukan urusan gampang. Bagaimana Kururio sendiri lebih memanfaatkan kekuatan komunitas yang dalam hal ini kita kerjasama dengan relawan TIK Indonesia yang sudah berjejaring dari Sabang sampai Merauke, dan juga mempunyai kekuatan sumber daya yang luar biasa di ranah-ranah TIK. Dari kekuatan ini kita membangunnya perlahan-lahan, yang kemudian ini dapat memberikan platform digital yang ya boleh dibilang ini dapat dinikmati oleh masyarakat kita. Setidaknya bagi relawan TIK Indonesia ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bagaimana mensupport UMKM khususnya di daerah rural atau daerah-daerah pedesaan untuk bisa produknya itu line up di aplikasi online. Jadi ide awal terbentuk atau bagaimana Kururio ini dibangun, yang pertama adalah data dari UMKM kita ini yang luar biasa, kurang lebih 65 juta, yang baru online ini baru 10 juta. Nah, kemudian tingkat literasi digital dari masyarakat kita masih cukup rendah, maka itu kenapa platform digital ini sekalian kita hadir untuk memberikan solusi bagi bangsa kita. Nah, merujuk lagi ke Kota Bau-Bau, dengan jumlah, kalau di Kota Bau-Bau ini UMKM-nya jumlahnya kurang lebih plus minus 7.000. Nah, yang baru online ternyata baru sekitaran 200 aja gitu. Jadi Kururio Indonesia bagaimana sih caranya mendampingi masyarakat, khususnya UMKM? Sebetulnya ada dua kata kunci dari UMKM kita dalam pengembangannya, yaitu mereka membutuhkan edukasi dan pendampingan. Artinya membutuhkan edukasi dan pendampingan untuk bagaimana caranya bisa line up di aplikasi gitu ya. Jadi tidak hanya aplikasi ini diberikan hanya seperti itu saja, tapi ada sebuah pendampingan dan juga edukasi dari kita. Nah, seirama dengan itu sebetulnya ini kenapa kita berjalan dengan teman-teman relawan TIK Indonesia, karena semangatnya tetap sama, yaitu bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat kita. Nah, sekaligus kita mengedukasi literasi digital, sekaligus kita memberikan impact terhadap digitalisasi ekonomi yang berada di masyarakat. Dengan adanya Kururio ini, di tahun-tahun setelah kami beroperasi di Bagustar Bau-Bau ini, memang daya beli masyarakat itu sebelum ada Kururio itu untuk media online itu belum ada. Tapi setelah adanya Kururio, maka dengan promosi-promosi yang diberikan kepada masyarakat, kemudian edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini sudah mulai mengenal pemesanan melalui media online, utamanya dengan menggunakan aplikasi Kururio tadi ini. Dengan aplikasi ini sangat terasa sekali perbedaannya dengan penjualan di Bagustar Bau-Bau, di mana sebelum adanya pemesanan online itu pemasukan atau pendapatan yang diterima oleh Bagustar Bau-Bau itu dalam sehari itu ada di kisaran 10-20 paket atau porsi. Tetapi setelah adanya pemesanan online tadi ini dengan menggunakan aplikasi Kururio, maka penjualan kami sehari bisa mencapai 40-50 porsi per hari. Assalamualaikum, Bang. Ada orderan nih, Mas Sari. Untuk tahap awal, Kururio Indonesia berdiri pada tanggal 20 Mei 2019. Ada dua kota yang menjadi tujuan kita, satu di Kota Bau-Bau, kemudian yang kedua di Kota Malang. Kenapa kita hadir di dua tempat ini? Karena yang pertama adalah Bau-Bau ini mempunyai keunikan. Jadi semua potensi ekonomi sebetulnya ada, tapi platform digital yang mampu untuk memberikan layanan marketplace dan delivery ini belum ada kita. Sementara satu lagi di Kota Malang itu sudah powerful. Kita
pengen ada tempat yang memberikan kita pemahaman betul-betul, oh ternyata kalau di tempat yang kota seperti ini, yang belum ada platform digitalnya seperti ini. Ternyata UMKM sudah menantikan gitu, sudah rindu dengan platform digital yang memang bisa multi layanan, mulai dari dia bisa online kan produk kita sampai ke delivery-nya. Saya gabung ke Kururio ini sudah udah mau berjalan hampir 3 tahun ini lah. Yang saya rasakan sudah sangat membantu sekali ya, terutama dari promosinya di Kururio sangat membantu. Kita tidak perlu lagi susah payah untuk mencari drivernya. Mereka juga bisa sekaligus mempromokan produk-produk kami. Selama pandemi ini, dengan adanya Kururio ini kan banyak orang yang malas keluar untuk berbelanja kan. Jadi dengan aplikasi Kururio ini sangat membantu, jadi orang tinggal tanpa harus keluar lagi dari rumahnya, tinggal klik-klik aja melalui aplikasinya. Penjualan juga kami melalui aplikasi Kururio ini sangat lumayan, sangat banyak gitu dibandingkan dengan sebelum bergabung dengan Kururio ini. Setelah Kururio ini hadir kurang lebih 25 Mei 2019, ternyata jalan kita menemui titik terang yang luar biasa. Kalau dalam agama Islam, hilalnya ini sudah mulai kelihatan gitu. Dengan pergerakan teman-teman relawan TIK untuk melakukan peningkatan literasi digital di masyarakat, yang kemudian dibarengi dengan bagaimana meningkatkan literasi digital di ekonomi khususnya di UMKM, ini menumbuhkan optimisme baru. Kenapa? Karena hasilnya sudah mulai tampak. Ini dapat dilihat transaksi yang berada di kota Bau-Bau saja di penghujung tahun 2021 kita sudah memasukkan nilai yang luar biasa menurut kami. Mungkin di platform digital lain yang sebelah ini mungkin angka ini tidak luar biasa, tapi angka 0,5 miliar transaksi 1 bulan khusus untuk di kota Bau-Bau ini memberikan optimisme bagi kita semua bahwasanya ini ternyata berprogres dengan bagus. Insya Allah kita yakin dan percaya dengan perjuangan teman-teman semua yang berada di tim Kururio Indonesia maupun di tim relawan TIK Indonesia, ini akan membuahkan hasil yang baik di tahun-tahun yang akan datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ini boleh ketemu. Kami buka sejak tahun 2019 hingga saat ini, di mana pada saat tahun 2020 terjadi pandemi COVID. Kira-kira ada masukan nggak dari Ibu Selvi? Untuk di Karol sendiri sih lancar. Lancar ya. Kehadiran Kururio membantu kami pada saat pandemi COVID dalam hal delivery, promosi, dan menjangkau konsumen lebih luas lagi. Di mana pada saat itu konsumen tidak ingin bersentuhan secara langsung dengan penjualan. Sehingga sampai saat ini kami terus bertahan dan terus bekerja sama dengan platform Kururio. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Jadi kendala Kururio yang kurang lebih hari ini usianya hampir 3 tahun. Sebenarnya kita membagi kendala ini menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah bagian dari eksternal dari platform kita. Kalau mau bicara eksternal ini pasti hubungannya dengan masyarakat. Yang kita tahu bahwasanya tidak meratanya pemahaman digital masyarakat kita yang berada di rural atau daerah desa, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Artinya butuh kesabaran, butuh konsistensi bagaimana mendampingi dan mengedukasi masyarakat kita untuk bisa betul-betul line up gitu ya. Kalau di UMKM itu tantangan kita bagaimana mereka online di aplikasi. Tanya jelas dulu permainannya ini gitu. Nah sekarang drivernya gimana? Drivernya akan dibayar di saldo.
Nah, tantangan yang di eksternal berikutnya adalah pemahaman masyarakat sendiri tentang bagaimana hari ini sebetulnya juga PR kita bersama untuk pentingnya memahami sebuah kompetensi literasi digital itu sangat penting. Karena memang di dunia digital ini atau dunia maya ini kita tahu ada dua manfaat yang luar biasa. Satu, kita salah menggunakan, kita akan memberikan banyak keburukan bagi kita. Tapi kalau kita mampu mengolah ini menjadi sesuatu yang lebih bagus, tentu ini akan menjadi impact yang luar biasa. Nah, pemahaman ini yang perlu kita coba untuk kembangkan di masyarakat kita pada umumnya yang menjadi kendala kita. Sekali lagi yang saya bilang tadi, pasar itu adalah kesepakatan. Nah, kendala yang kedua yaitu sifatnya internal. Karena prosesnya hari ini Kururio dikembangkan berbasis komunitas. Tentu mungkin dalam tanda kutip yang kita bahasakan tentang pemodalan, kita sama sekali tidak ada funding ataupun investor dari luar. Kita mengandalkan kekuatan komunitas ini yang berjejaring dari Sabang sampai Merauke. Yang kemudian yang kedua, karena tidak ada dana yang luar biasa, tentu baik itu pengembangan speed secara infrastruktur maupun suprastruktur ini akan menjadi ya bukan juga kendala, sedikit banyaknya waktu dibutuhkan lebih sabar lagi. Halo semuanya, gimana kabarnya? Ketika ada problem atau ada trouble gitu, kita tinggal komunikasi secara online, dan ini merupakan kemudahan dari dunia IT selama ini. Ternyata jarak dan waktu kita mampu memangkas dengan luar biasa, sehingga beberapa kendala yang kita temui tentu kita akan selalu berkoordinasi dengan tim. Tentu dengan apa yang ada di diri kita ini tidak bisa direct langsung dieksekusi begitu ya. Nanti yang setidak-tidaknya apapun masalah kita coba untuk sharing ke teman-teman yang insya Allah menjadi selling point kita itu apa? Masalah ini tetap dipecahkan, masalah ini tetap dihadapi. Karena apapun masalah yang kita hadapi itu kita tidak bisa selesaikan kalau kita tidak hadapi. Kita hadapi pelan-pelan, kita selesaikan pelan-pelan. Alhamdulillah sampai hari ini permasalahan yang ada di setiap hari itu dapat kami selesaikan dengan baik. Menyampaikan saran-saran supaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Mari duduk. Iya. Dari mana nih? Dari kantor Kururio. Apa yang membedakan Kururio dengan platform digital lainnya? Sebetulnya kita banyak ijab kabulnya dari depan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia selain untuk bisa onboarding di aplikasi e-commerce. Kemudian yang kedua, adanya fitur namanya Kapolisi. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama yang mengalami kondisi Kamtibmas. Jadi dengan mudah di aplikasi Kururio tinggal menekan tombol Kapolisi, ini akan memberikan notifikasi kepada 10 anggota kepolisian terdekat yang kemudian akan mudah melakukan proses pertolongan, tentu dengan respon time yang bagus. Mohon maaf Pak, dengan Bapak tadi yang menekan tombol panic button. Oh ya Pak, saya dengan Babin Kamtibmas. Ada bisa dibantu Pak? Nah, Kapolisi ini bisa digunakan di mana saja, terutama di Kota Bau-Bau ini sudah digunakan dengan bagus dan kemudian memberikan fasilitas kenyamanan bagi masyarakat yang berada di Kota Bau-Bau untuk mendapatkan layanan yang aman, nyaman dan juga terjangkau. Kami sangat berterima kasih dengan pihak Kururio yang bekerja sama dengan Polres Bau-Bau dalam program Kapolisi. Ada Polres, ada Polsek, ada Babin Kamtibmas. Di Polres ada HP yang HP kantor, kemudian di polisi juga, di Polsek juga ada HP kantor. Di Babin Kamtibmas itu adalah HP-HP perorangan, di mana di HP-HP perorangan ini sudah di-download aplikasi Kapolis. Program Kapolisi ini diciptakan dalam fiturnya oleh pihak Kururio, di mana aplikasi ini sangat membantu, sangat mempermudah kinerja kepolisian. Karena yang tadinya itu ada informasi-informasi yang belum tentu datang atau sampai di kepolisian, namun dengan aplikasi ini dengan secepatnya, sehingga kejadian-kejadian itu baru akarnya sudah
diketahui dan langsung diselesaikan. Kururio akan menjadi apa di masa yang akan datang? Sebetulnya pertanyaan ini inline dengan asumsi perkembangan dinamika waktu, gitu ya. Jadi aplikasi itu diharapkan mampu menjadi solusi bagi perkembangan dinamika itu sendiri, sembari kebutuhan-kebutuhan masyarakat coba kita penuhi dengan cara menyediakan fitur-fitur terbaru. Nah, ke depan apa yang akan kita sediakan? Kita akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Pemahaman singkat kita, ada marketplace, ada delivery, yang terakhir adalah payment. Marketplace hari ini kita sudah punya, delivery hari ini juga kita sudah penuhi. Insya Allah di semester pertama 2022 ini, payment ini kita akan tunaikan sehingga segitiga layanan digital online ini dapat kita penuhi dengan bagus. Tentu harapan kita di masa yang datang adalah bukan menjadi kompetitor dari platform digital mungkin serupa, tapi setidaknya kami hadir untuk memberi pilihan bagi masyarakat. Jadi hadir untuk sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat Indonesia. Setidak-tidaknya kami juga berpesan kepada seluruh armada kita, armada driver motor maupun mobil, bukan dananya yang kita cari sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita menikmati rezeki itu menjadi keberkahan untuk kita bawa pulang di rumah. Dalam sebuah pernyataan saya adalah Indonesia akan menuju tahun emasnya di 2045 seperti pelajaran yang sudah kita peroleh dalam sejarah. 1945 adalah tahun kemerdekaan kita yang sebetulnya penyiapan pemuda itu jauh 20 tahun sebelumnya. Nah, kita merujuk di tahun 2022 ini, kalau kita mampu menyiapkan 20 tahun ke depan, 23 tahun ke depan, insya Allah kita akan jadi pemain-pemain yang luar biasa yang mampu memberikan peran tidak hanya bagi bangsanya, tapi bagi dunia. Pesan kami untuk teman-teman muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwasanya jangan menunggu posisi kita tinggi untuk berbuat yang terbaik. Cukup apa adanya saja dirimu, insya Allah kita bisa berguna bagi orang lain dan bagi orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'ukum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda!